Halo teman pemilih, bersama saya Muhammad Iqbal Syahputra di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Suara kita, masa depan bangsa. Di episode kali ini kita akan banyak ngobrol terkait bagaimana penyelenggaraan pemilihan, eh, bagaimana proses tentang pemilihan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kali ini kita ajak teman-teman pemilih ngintip di balik layar gimana sih sebenarnya proses pemilihan itu berjalan. Karena yang sering kita lihat, kita hanya ingat hari pencoblosannya saja. Datang ke TPS, terus kemudian kita mengenakan tinta di jari, lalu pulang. Tetapi kita tidak tahu bagaimana proses panjang perjalanan pemilihan, baik dari koordinasi, eh, bagaimana proses pemilihan ini, koordinasi dan penyelenggaraan pemilihan itu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyelenggara pemilihan. Hari ini sudah hadir dua tamu spesial kita. Yang pertama dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Supriyadi SE. Beliau ini merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang mengetahui betul tentang proses penyelenggaraan pemilihan. Selamat datang Bapak, apa rungan sia? Alhamdulillah sehat. Sehat, siap, siap. Dan satu lagi narasumber kita yang sangat fenomenal di Kabupaten Sumbawa Barat ini, Bang Unang Silatang, jurnalis politik sekaligus yang sering meliput langsung dinamika pemilihan dari sisi media. Selamat datang sekali lagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, terima kasih. Saya sebelum kita masuk ke obrolan yang serius ini, Bang, tapi mungkin kita santai saja. Pertama, Pak, saya mau nanya dulu, kira-kira kapan pertama Bapak ini memilih atau diberikan hak pilih pertama kali sih ya, memilih itu kapan Pak, di usia berapa? Ikut serta dalam Iya, pemilihan ya. mungkin Pak Supri kira-kira umur berapa sih yang memilih itu, Pak? Ya sebagaimana pengalaman kalau pengalaman sebagai pemilih ya jelas pada saat saya berusia 17 tahun. Nah, kemudian pengalaman saya terlibat di dalam pemilihan itu juga waktu itu bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga menjadi penyelenggara di tingkat bawah, yaitu sebagai KPPS. Seperti dari KPPS. Pernah menjadi KPPS itu seingat saya itu pada pileg, kemudian pilgub periode pertama pilgub di NTB ini. Itu saya sudah terlibat di pemilihan. Berarti umur 17 tahun, Pak ya. Tahun berapa itu pemilihan tahun berapa itu, Pak? 2005 ya, Pak? Ya sekitar 2004-2005. Ya, pertama kali, Pak ya? Ya. Ya. Kalau Bang Unang pertama kali memilih itu tahun berapa, Bang? Atau pemilihan tahun berapa? Oh, gitu. Dan kesannya gimana, Bang? Baik. Terima kasih host. Ini pertanyaannya menarik ya. Siap. Karena ya saya tadi kebetulan karena dikasih kesempatan kedua, jadi ngingat-ngingat dulu nih. Siap. Ya kapan pertama kali memilih ya. Ikut serta dalam pesta demokrasi. Saya kebetulan sama Pak Supriyadi ini umurnya ya beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Tapi beliau lebih senior. Ya. Jadi pertama kali kalau ikut serta di dalam pemilihan umum yaitu sekitar di tahun 2004 ya. 2004. Itu kalau nggak salah peserta pemilunya itu cukup banyak. Ya. Ada berapa? Ada 38 atau 40-an kalau nggak salah, Bang ya. Tapi kalau pemilihan 2004 juga pertama kali. Iya, 2004 itu pertama kali ikut nyoblos. Iya. Nah, karena umur saya ya nggak jauh beda lah ya, sekitar belasan. Itu kalau nggak salah umur saya itu 19 tahun kalau nggak salah. Ya umur kelas 3 SMA. 3 SMA sudah bisa nyoblos datang ke TPS bilik suara. Ya walaupun memang ya namanya juga kita masih baru ya. Dan serapan informasinya juga nggak banyak ya. Jadi kita yang ngikut aja.
ya bilang orang tua ini modelnya ini begini, udah Seperti ikut pas aja. pilkada Ya, Kabupaten Sumbawa Barat pertama itu ya ya. 2004 pemilu sekaligus langsung dia ke pilkada. Iya, Kalau nggak salah bulan April kalau nggak salah bulan itu April. pemilihannya. Ya. Dan itu pertama kali juga di Sumbawa Barat 2004 2005 Bang ya? Ya, Kalau nggak salah. 2005 2005 pertama kali. pertama kali. Nah, itu termasuk pilkada yang sangat fenomenal. Siap. Karena peserta apa namanya pilgubnya, Ya, pesertanya saat itu cukup banyak, kalau nggak salah ada 5 pasang. 5 Dan pasang. dalam sejarah kita berpemilu apa berpilkada di Sumbawa Barat itu momentum yang pesertanya paling banyak. Paling banyak. Ya kemarin kan kita hanya 3 Bang. Empat. Ya, dan kemarin jadi ini menarik kan. Jadi seperti itu Mas Iqbal. Siap. Seperti yang Bang Unang katakan ini, ini menarik bahwa pemilihan itu terkadang kita itu hanya mengenal hari pencoblosannya saja. Iya. Nah, kalau pemilihan itu kan hari Rabu biasanya. Iya betul. Nah, banyak masyarakat ini Bang yang tahunya bahwa pemilihan itu datang ke TPS, terus nyoblos, terus pulang Bang. Nah, tapi dari sisi penyelenggaraan ini Pak, seberapa panjang dan rumit proses di balik itu semua Pak. Sebelum masyarakat benar-benar datang ke TPS ini, di KPU itu seperti apa prosesnya Pak? Mempersiapkan Pak dari sisi penyelenggara ini Pak, mungkin Pak Supri. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada ini yang sudah berlangsung kemarin ini kan bisa kita lihat itu dulu secara normatifnya itu bahwa terkait tahapan dan jadwal pilkada itu sudah diatur di PKPU 2 tahun 2024. Dan kalau kita lihat, kita buka itu kan cukup panjang dia, tahapan itu dimulai dari persiapan sampai dengan terakhir itu pengusulan pengangkatan dari penetapan hasil terhadap calon terpilih. Di dalam PKPU itu ada 10 tahapan yang kita laksanakan. 10 tahapan. Ya, ada 10 tahapan sehingga memang bahwa esensinya dari pelaksanaan pilkada kemarin itu tidak hanya diukur dari hari pencoblosan saja. Karena di balik itu semua tahapan yang panjang tadi ya ini sangat berkaitan, semua tahapan ini sangat berkaitan, kemudian sangat kompleks. Luas Pak ya, sangat kompleks, kemudian melibatkan banyak tahapan sebelum lahirnya legitimasi akhir dari tahapan itu adalah pencoblosan. Nah, sehingga kalau boleh saya mengibaratkan misalnya bahwa hari pemungutan suara itu bisa jadi puncak dari gunung es gitu kan, dari sekian banyak tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah kita lewati. Dan tahapan-tahapan misalnya dari persiapan, kemudian pemutakhiran data pemilih yang tahapannya panjang, kemudian dilanjutkan dengan penetapan daftar pemilih, dilanjutkan dengan pencalonan juga panjang, karena kebetulan di Kabupaten Sumbawa Barat ya, Pak Unang ya, satu-satunya kabupaten yang ada jalur perseorangan itu di kita, sehingga tahapan pencalonan ini kita yang lebih awal mulai dan melaksanakan. Kemudian langsung ke tahapan kampanye. Nah, kampanyenya juga padat, banyak, sangat panjang, sehingga kalau syukurnya di Kabupaten Sumbawa Barat, nah 10 tahapan ini lancar dan final di tahapan 10 sampai pengesahan untuk pengangkatan itu kita lakukan. Karena di dalam pengesahan dan pengangkatan ini sebenarnya ada tahapan lain ini yang diberikan kepada kontestan ini, ya ini perselisihan hasil. Tetapi karena tidak ada di Kabupaten Sumbawa Barat, alhamdulillah kita kemarin, sehingga pas di tahapan 10 terakhir ini kita alhamdulillah tuntas final. Tidak ada PHPU tidak ada PHPU di Kabupaten Sumbawa Barat. Berarti lancar, aman. Lancar, ya itu. Sampai akhir menetapkan pasangan terpilih pasangan Pak, calon. Dari proses awal launching Pak ya. Betul. Launching hari pemungutan suara. Iya.
Sampai pelantikan ya? Masuk tahapan juga kan pelantikan? Enggak, Oke. kita hanya mengusulkan saja. Sedangkan pelantikan ini kan di ranah DPRD. Di ranah ya. Baik, menarik Pak Supri dari sisi penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum ini Pak. Tentunya kita akan ingin mendengar juga dari sisi media ini atau liputan. Karena masyarakat ini memang kalau kita lihat Bang, memang cenderung hanya fokus kepada hari pencoblosan saja. Kalau kita tanya di masyarakat itu, maya sia memilih anu rebo nih Bang. Nah, ini menarik Bang, atau bagaimana kira-kira dari sisi atau sudut pandang rekan-rekan media ini Bang melihat pola masyarakat yang hanya mengingat hari pencoblosan ya. Mungkin Bang bisa. Baik. Kalau bicara tentang bagaimana publik ya mengingat, maka sebenarnya penting untuk kita bisa menyupli atau memberikan informasi tentang sejauh mana sih setiap tahapan itu menjadi penting bagi mereka. Kan itu. Jadi orang itu mau tertarik karena memang dia lihat itu penting. Ya misalnya Mas Iqbal ya, melihat sesuatu atau ada cewek atau Mas Iqbal udah berkeluarga nggak? Udah berkeluarga udah. Bang. Kalau telepon istrinya ya pasti langsung diangkat. Kenapa? Karena penting gitu. Langsung gitu. Iya pasti diangkat kan, apapun gitu. Nah, begitupun juga dengan tahapan kalau kita bicara tentang pemilihan. Nah, publik kita hari ini hanya sebatas menganggap penting, kita akui atau tidak ya, itu di dua momentum. Kalau bicara pemilihan, satu di pencoblosan, kedua di kampanye. Termasuk debat Bang ini kayaknya. Itu aja. Kenapa? Karena euforianya itu terasa. Di dua momentum itu. Padahal kalau kita bicara urgensi di dalam proses pemilihan, terutama berkaitan dengan pemilih, ya ada hal yang harusnya mereka juga perhatikan berkaitan dengan pencoklitan, ya, berkaitan dengan bagaimana mereka masuk dalam daftar pemilih. Nah, dalam kaitan ini kan kadang ini sekedar dilihat menjadi kepentingan personal. Padahal sebenarnya ini menjadi kepentingan bersama. Ya maaf, ya sangat sedikit sekali komunitas ataupun bahkan ya peserta bahkan itu sedikit sekali yang mau betul-betul serius dari awal. Artinya mereka berpartisipasi bagaimana publik kita ini betul-betul dari awal itu sudah sudah menyalurkan sebelum kemudian mereka memilih. Nah, sehingga kalau kita bicara pemilihan, ya kadang problem kita itu kan di daftar pemilih DPT. Dan itu juga bisa menjadi problem serius gitu. Kami kebetulan kemarin kan termasuk merekam bagaimana kejadian di salah satu tempat, kalau nggak salah di di tambang, kalau nggak salah ya. Itu kan sempat ada problem serius gitu. Ada 3.000-an Bang ya, atau berapa pemilih yang belum karena hal teknis kemudian mereka nggak bisa menyalurkan hak pilihnya. Artinya ya ini ya kalau kita berangkat dari apa yang menjadi tujuan kita melakukan proses pemilihan, bagaimana kedaulatan rakyat itu betul-betul dihargai, maka saya pikir ini nggak boleh terjadi seperti itu gitu. Tapi syukurnya ya kita saat itu ada win, ada memang ya nggak ada protes ya, nggak begitu tajam protes yang dilakukan. Jadi saya pikir itu ya kalau bicara urgensi atau mana yang menarik sebenarnya. Cuman sekali lagi kita perlu lebih banyak memberikan pencerahan bukan hanya kepada pemilih, termasuk kelompok-kelompok ya, komunitas-komunitas agar mereka dari awal itu betul-betul peduli. Jadi seperti bukan pada saat kampanye saja.
apalagi pada saat pemilih, gitu. Pada saat mencoblos gitu ya. Iya, hari pemilihan. Jadi, itu Mas Iqbal. Baik, Bang Unang. Gini Bang, kalau kita berbicara cerita di balik layar penyelenggaraan pemilihan ini, kalau kita ngomongin proses nih Pak Supri, pasti banyak sekali hal yang tidak diketahui oleh publik. Mulai dari data pemilih, terus kemudian logistik persiapan, terus rekap, dan sampai penetapan pasangan calon terpilih. Kalau dari pengalaman Sia ini, apa yang paling menantang dan apa yang paling menarik dari proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang sudah kita laksanakan di 2024 lalu, Pak? Ya. Berbicara terkait tantangan ya, Iya. tantangan di penyelenggaraan kemarin seperti yang Mas Iqbal sampaikan tadi, ini tentu hampir di semua tahapan ini selalu ada tantangan menarik. Ya. Kemudian tantangannya ini juga kalau dikaitkan misalnya dengan media, mungkin tidak semua tahapan yang kita laksanakan ini benar-benar tersorot oleh media atau dipublikasikan oleh media. Misalnya berbicara tadi di pemutakhiran data pemilih. Nah, di pemutakhiran data pemilih, karena kerjanya ini teknis, kemudian detail, di mana misalnya petugas kita ini karena turun door to door dari rumah ke rumah, ya, sehingga tidak tersorot oleh media, tidak terangkat oleh media. Beda misalnya ketika dikaitkan dengan tadi seperti Mas Unang sampaikan, misalnya dengan kegiatan kampanye, kegiatan kampanye, lebih-lebih pada debat, ini lebih sering diangkat oleh media. Karena itu tadi kerja teknis pemutakhiran ini juga sangat betul-betul kalau dibilang petugas ini kalau tanda kutip data ini tidak pernah tidur, tidak pernah tidur dengan tantangan tadi, ya. Tantangannya misalnya belum tentu semua daftar pemilih yang diturunkan ini dengan mudah bisa ditemukan orangnya, tantangannya. Coklit, Pak, ya. Iya. Kemudian tantangannya petugas kita dituntut harus menghadirkan data pemilih yang benar-benar akurat. Ini tentu tantangan. Belum lagi tanda kutip ini tantangan juga di kita, ya. Di penyelenggara ini jangan sampai ada joki misalnya, joki coklit. Ini juga menjadi tantangan. Karena itu disampaikan tadi misalnya sama Mas Unang, ya. Tidak boleh ada satupun warga kita ini, ya, yang tidak masuk, dijamin hak untuk memilihnya nanti di dalam daftar pemilih. Tentu ini tantangan pada saat tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian misalnya berbicara di logistik, Pak. Bagaimana disalurkan sampai ke TPS itu, Pak. Misalnya kita berbicara logistik, ya. Karena sebagian besar kalau kita berbicara logistis ini Mas Unang, ini ada dua yang bisa saya simpulkan. Pertama, logistik ini kebanyakan ini di dalam ruangan, di dalam gudang. Mulai dari kita desain, ya, sampai pengadaannya, sampai produksinya ini di dalam ruangan atau gedung. Kemudian yang kedua ini di perjalanan, kaitannya dengan distribusi logistiknya. Pertama dari produksi ke KPU misalnya, sementara produksi kita di luar daerah. Ini kan di jalan. Ini juga tidak tersorot oleh, kadang-kadang tidak tersorot oleh media. Belum juga misalnya tantangan bagaimana petugas kita di KPU ini, ya, menyortir, mengepak, melipat segala macam surat-surat dokumen. Ini tantangannya apa? Harus tepat jumlah, ya, tepat jenis, tepat alamat. Ini tantangan yang luar biasa yang kita hadapi sebenarnya. Karena apa? Prinsip kebijakan pengadaan logistik ini tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini tantangannya, Mas Unang. Tetapi kadang-kadang apa biasanya ini yang terangkat ke media misalnya, publik atau masyarakat bicarakan. Tiba-tiba diketahui di suatu wilayah misalnya ada kurang logistik, kurang ini biasanya langsung naik, baru
expose oleh Teman-teman media. teman-teman media. Itu tantangannya. Belum juga tadi misalnya ketika berbicara pemungutan suara. Nah, tantangan kita sekali lagi, semaksimal apapun misalnya ikhtiar kita, misalnya ya KPU ini melakukan BIMTEK, peningkatan kapasitas ad hoc ini berkali-kali. Lagi-lagi tantangannya tentu SDM ini yang tidak merata. Tidak 100% misalnya memahami isi dari regulasi maupun arahan-arahan atau instruksi. Sehingga tentu tantangan yang mungkin yang tetap kita perhitungkan itu kekeliruan, kesalahan misalnya di dalam proses pemungutan suara. Tapi itu tidak mengganggu proses tentunya. Nah, ini tidak mengganggu proses karena bagaimana kita mengatur kemarin misalnya bahwa bagaimana rentang kendali kita, kontrol kita ke bawah ini secara berjenjang ini yang kita lakukan. Teman-teman komisioner misalnya membagi wilayah tugas di hari itu, penanggung jawab di masing-masing wilayah, sehingga alhamdulillah beberapa kekurangan misalnya kesalahan kekeliruan ini ketika disampaikan, dilaporkan di hari itu juga, seketika itu juga bisa kita tuntaskan. Jadi itu beberapa tantangan yang ini mungkin kenapa publik tidak tahu, karena itu tadi biasanya publik tahu ini kalau media yang duluan tahu biasanya. Kalau media yang duluan tahu ini. Tidak mesti misalnya publik melapor ke media atau bertanya ke media. Tetapi biasanya kalau media tahu, dipublikasikan oleh media, maka publik luas akan cepat mengetahui, tetapi sumbernya dari yang diliput oleh teman-teman media. Jadi itu Mas Iqbal, beberapa tantangan di pemilihan kemarin. Itu tantangan Pak. Tapi saya ingin tanya ini Pak, apa hal yang menarik menurut Sia pribadi selama proses penyelenggaraan pemilihan di tahun 2024 lalu? Apakah yang menarik? Apakah di kampanyenya Kak? Kalau menurut Sia pribadi nih Pak, yang Sia alami, apa yang menarik dari proses itu? Kalau pribadi saya Mas Iqbal, kemarin itu di pencalonan Pak ya. Di pencalonan, karena mungkin ini kalau saya lihat amati ini berbeda dengan pilkada terakhir sebelumnya, misalnya sebelumnya kita hanya satu pasangan calon, tiba-tiba kemarin 4 calon. Itu yang menarik bagi saya. Kemudian juga regulasi yang dinamis, Mas Unang, di pilkada kemarin, di mana kita ketahui di dalam tahapan yang sedang kita laksanakan berlangsung kemarin, misalnya tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang merubah syarat batas usia calon, misalnya di putusan MK nomor 70 PUU itu 2024 itu. Nah, tentu di dalam tahapan itu KPU, terutama kita di bawah, tidak serta-merta misalnya meskipun dapat kabar dari media misalnya ada putusan MK, maka kita menunggu peraturan resmi dari KPU, perubahan dari peraturan. Kita kemudian terbit lahir. Kemudian berikutnya tiba-tiba kalau tidak salah 1 minggu, lebih kurang 1 minggu menjelang pendaftaran, tiba-tiba ada muncul lagi putusan MK waktu itu, kalau tidak salah ingat saya Sunang, 2 atau 3 minggu sebelum pendaftaran ini, putusan MK nomor 60 PUU tahun 2024 itu yang merubah ambang batas. Ambang batas Pak ya? Ya, syarat pencalonan itu, di mana sebelumnya misalnya syaratnya 25% kursi dari partai-partai yang punya kursi di DPR, atau 20% dari akumulasi suara ini dihitung dari yang memperoleh kursi di DPR misalnya. Tiba-tiba di putusan 60 ini juga mengakomodir partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR. Dirubah dia syaratnya, ini dihitung dari perolehan suara sahnya dengan perbandingan DPT di masing-masing daerah. Ini terjadi perubahan menjelang, sehingga waktu itu kita, karena kita terima misalnya PKPU-nya seminggu sebelum pendaftaran, maka beberapa paslon lewat timnya, karena intent berkomunikasi, Mas Unang, ini sebenarnya dengan PKPU lama sebelum perubahan ini mereka sudah siap berkasnya ini,
Siap. termasuk pom-pom segala macam. Dengan terbitnya menjelang pendaftaran, itu apa yang kita lakukan? Iya. Ibaratnya masih informasi saja, Iya. sudah kami komunikasikan dengan LO paslon Calon, ini, ya. Bupati, bahwa 2 hari, 3 hari ke depan ini akan ada ini, sehingga begitu turun aturan baru ini keesokan harinya langsung kita panggil LO ini, Mas Unang. Ya. Kita sampaikan hasil perubahan. Ini menjelang pendaftaran, sehingga ada 2 formulir waktu itu yang harus menyesuaikan lagi. Nah, ini juga tentu menjadi tantangan bagi teman-teman paslon, karena adanya regulasi yang berubah. Di situ yang saya anggap menarik, pengalaman menarik Kesiapan bagi kita, dalam segala bahwa kondisi, ternyata dalam segala kondisi kita harus dinamis, harus siap siap ya. karena ada dinamis terkait regulasi itu. Baik Pak Supri, kita ke Bang Unang ini. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan ke Pak Supri, Bang, apa tantangan menarik selama proses pemilihan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Barat ini? Kira-kira dari sisi medianya, pernah enggak Sia temukan yang hal-hal yang menarik di masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu punya gairah untuk memilih gitu, Bang? Ya, saya tadi terkesima ya, dengan apa yang disampaikan oleh Bang Priyadi. Ya. Bagaimana kerja-kerja teman penyelenggara itu sangat dituntut untuk betul-betul menjadi, ya bahasa saya menjadi Superman gitu. Ya. Kenapa? Karena ya ada banyak kondisi yang sangat dibutuhkan agar penyelenggara itu siap. Karena kita tahu ya dinamika kita bernegara ataupun dinamika dalam proses pemilihan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang ini tingkat urgensinya bicara dalam konteks itu ya. Nah, kalau kami dalam kaca media ya mungkin nggak sedetail gitu, sekeras atau seglori itu ya. Bagaimana kemudian teman-teman media melihat proses pemilihan ini gitu. Nah, kalau ditanya tentang tantangan kami di teman-teman media, ya saya pikir kita nggak terlalu kesulitan ya di Sumbawa Barat untuk bisa mengakses informasi. Kenapa? Karena memang ya saya lihat juga teman-teman penyelenggara cukup proaktif misalnya di media sosialnya, ataupun bahkan publik kita itu juga cukup proaktif. Sekarang kalau ada hal-hal yang agak aneh, itu lihat di Facebook, lihat di Instagram, itu sudah kita bisa kita bisa ikuti atau jadi bahan informasi. Hanya memang ya tentu kami juga dalam posisi itu melihat sejauh mana sih menariknya informasi ini. Kan kalau bicara media kan juga kami perlu dong melihat sisi menarik dari setiap informasi yang ada. Jadi kalau bicara tantangan ya kita lebih tidak begitu sangat kesulitan gitu. Nah, mungkin satu saja kalau bicara tantangannya, lagi-lagi ya maaf kita nggak ada tendensi apa-apa ya. Memang kita agak kesulitan untuk me-zoom proses yang terjadi di tambang. Apa sih namanya kalau tempat lokasi khusus, Loksus itu agak susah gitu, bahkan nggak bisa ya. Jadi mungkin ke depan itu bisa menjadi catatan ya bagaimana supaya ya teman-teman atau manajemen atau perusahaan itu bisa lebih terbuka. Karena ya kita ingin ya ini betul-betul terbuka atau transparan proses yang ada, dan kami sebagai teman-teman media ya perlu untuk melakukan itu gitu. Karena kan kita juga melakukan pemetaan, jadi bukan hanya penyelenggara Bang atau teman-teman Bawaslu mungkin ya, bukan hanya teman-teman penyelenggara yang melakukan pemetaan tentang mana sih posisi rawan gitu ya, tempat rawan, titik-titik rawan mana sih. Kami juga melakukan itu. Kenapa? Karena dengan melakukan pemetaan itu kami tahu, oh ini loh informasi yang menarik gitu. Dan kami saat itu agak kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung di lapangan. Tapi oke lah, mungkin ada hal-hal yang perlu jadi catatan ke depan kaitan dengan itu. Nah,
Kalau bicara menarik, Ya. Mas Iqbal, ya namanya juga orang media, Mas. Ya. Orang media itu kan carinya apa ya? Kita ingin proses ini bukan hanya pada proses bagaimana mendorong secara kuantitatif, Ya. tapi lebih kepada kualitatif. Artinya kalau bicara kualitatif bukan hanya bagaimana peserta Ya. atau bagaimana masyarakat kita ikut serta dalam pemilihan, Ya. tapi mereka berpartisipasi ya dalam semua proses. Dan tentu kalau kita bicara dalam tahapan itu, maka kita ingin ya proses pemilihan ini betul-betul tempat kita mengadu gagasan. Ya. Jadi kemarin kan hanya sekali itu 2 kali ya proses debatnya. 2 kali. Kalau bisa sih lebih diperbanyak gitu. Ya. Kenapa? Ini kita bisa lebih tahu pemimpin kita itu bagaimana melihat Sumbawa Barat gitu, melihat daerah kita, gagasan dia ke depan itu seperti apa. Jadi ini yang menjadi poin kalau bicara yang menarik ya, dan hal pentingnya di situ juga ya ternyata masyarakat kita lebih dewasa ya dalam berdemokrasi di Sumbawa Barat. Kenapa? Ya karena meski kita lihat sangat dinamis bagaimana mereka saling adu argumentasi dan gestur dan sebagainya, ya batasannya itu terlihat gitu. Masih ada ruang saling menghargai. Ya artinya ya kita bisa lihat bagaimana proses yang ada itu kita nggak pernah melihat ada yang sampai harus harus kelahi, harus apa, kan nggak ada di Sumbawa Barat kan. Artinya memang masyarakat kita di Sumbawa Barat itu sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Jadi karena sudah sangat dewasa, harusnya memang disuguhkan bagaimana supaya ini lebih banyak gitu. Jadi seperti itu, Mas Bang. Baik, Bang Unang. Ini Bang, Gimana, Bang? dalam proses penyelenggaraan pemilihan ini dari sisi media, pernah nggak Abang liput atau lihat gitu dari sisi media, kemudian media ini menge-up, menaikkan pemberitaan sehingga jadi viral gitu Bang? Pernah nggak? Gitu ya. Iya, kalau jadi viral banyak sekali ya. Banyak ya banyak lah. Di Sumbawa Barat banyak. Termasuk kejadian kemarin ya, Lotus. Terus kemudian bicara dalam proses kampanye kita juga, ya itu cukup viral ya. Kenapa? Karena memang di Sumbawa Barat lagi-lagi pertarungan gagasan itu terlihat gitu. Jadi meski memang belum begitu, ya maaf mungkin dalam kacamata saya ya, belum begitu tajam gitu. Jadi ini posisi yang memang perlu kita perbanyak. Jadi seperti itu, Mas. Pak Supri, menanggapi apa yang disampaikan Bang Unang ini Pak, karena dari KPU sudah prosesnya itu sudah disiapkan banyak gitu Pak, sudah panjang prosesnya dan detail disiapkan. Lalu kemudian media itu menaikkan Pak, kira-kira dari ini jadi viral misalnya Pak, proses-proses yang padahal di KPU sudah banyak persiapan. Kira-kira menurut Bapak bagaimana menanggapi hal itu ketika proses yang di KPU ini sudah berjalan dengan baik terus jadi viral gitu, kira-kira menurut saya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Unang Silatang tadi. Jadi sebenarnya ya, kerja-kerja tahapan kita yang kita lakukan ini ya, yang sangat banyak ini ya, ini ketika misalnya ada kekurangan kemudian di share misalnya ya, informasinya keluar kemudian media menangkap, kemudian ini diberitakan misalnya, ini bagi saya ya, bagi kita sebenarnya ini hal yang positif. Kenapa? Pertama, media justru dengan media ini, dengan adanya media ini juga lebih memperkuat di sisi kita bahwa kita kelola semua tahapan ini benar-benar ini transparan dan akuntabel. Kemudian terkait transparansi dan akuntabel ini juga, media ini juga tentu bermanfaat bagi kita dalam hal ini juga bagian dari
ada cross check media, sehingga dia Check and akan balance. check and balance, ya, menghasilkan berita-berita yang akurat terkait apa yang kita kerjakan. Kemudian juga dengan adanya media ini, ya, ini biasanya ada interaksi, ya, karena pasti akan ada feedback dari publik. Media juga mengonfirmasi ke publik. Kemudian akan terjadi interaksi karena berkat medianya ini, ya, antara kita dan publik ini ada interaksi. Kemudian juga media, kalau misalnya kita melibatkan media di dalam tahapan ini, media ini kan bisa justru membantu kita sebenarnya, ya, mengedukasi terutama pemilih, yang tentu nanti akan ada efeknya terhadap partisipasi pemilih. Semakin sering diberitakan, maka semakin banyak orang yang tahu. Karena bisa jadi ada segmen-segmen pemilih tertentu yang justru ini dijangkau oleh teman-teman media. Jadi itu manfaatnya, misalnya ada hal sesuatu misalnya diberitakan oleh media justru sangat berdampak positif bagi kerja-kerja tahapan yang kita lakukan. Jadi itu Mas Iqbal terkait itu. Baik Pak, dalam menumbuhkan kepercayaan publik ini Pak, ya, baik dari sisi media dan sisi penyelenggaraan pemilihan ini, entah di KPU sendiri, karena kepercayaan masyarakat ini terhadap pemilihan itu merupakan kata kunci ini Pak. Karena tanpa kepercayaan, hasil sebaik apapun yang dilaksanakan oleh KPU tidak akan menerima dari masyarakat ini Pak. Maksudnya tidak percaya gitu. Nah, kira-kira dari dua sisi ini Pak, bagaimana menumbuhkan kepercayaan publik ini terhadap baik informasi yang disampaikan oleh media atau proses yang sudah dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Kira-kira menurut Bang Unang gimana? Nanti kita minta Pak Supri. Baik, ini menarik kalau bicara tentang kepercayaan. Karena ya tahapan atau proses yang ada itu kalau publik atau diselimuti oleh ketidakpercayaan atau keraguan, itu berpotensi mengurangi legitimasi terhadap proses ataupun hasilnya. Jadi kalau bicara tentang posisi bagaimana meningkatkan kepercayaan, maka orang bisa percaya itu kan karena dia dapat input informasi, iya kan? Ya misalnya, oh ini kegiatannya, ya terus kemudian dia dapat informasi. Sejauh mana informasi yang mereka serap, maka itu berpotensi untuk memunculkan atau untuk melahirkan persepsi kalau bicara kepercayaan. Trust gitu. Iya, jadi semakin banyak suplai informasi yang positif, maka semakin besar kepercayaan publik itu terhadap proses yang ada. Maka kalau bicara suplai informasi, sebenarnya bukan hanya di teman-teman media. Semua kita itu berkewajiban, ya media sosial juga kita punya, artinya bukan media mainstream saja. Nah, jadi juga penting melakukan analisa atau melakukan pemetaan akun-akun yang dia berpotensi menyebarkan informasi-informasi yang nggak benar atau hoax. Gitu. Jadi itu yang bisa juga dilakukan untuk bagaimana supaya publik bisa lebih percaya. Selain memang perlu keterbukaan atau perlu transparansi itu. Jadi itu aja sih kalau bicara kepercayaan publik ya. Baik Bang Unang, kita ke Pak Supri ini Pak. Bagaimana menurut Bapak terkait kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan ini? Kira-kira menurut Sia bagaimana? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Melanjut apa yang disampaikan oleh Mas Unang. Jadi saya sangat sepakat ya. Bagaimana saya kaitkan ini dengan antara peran media, kaitannya dengan trust publik ini terhadap KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Ini sangat penting, di mana kerja-kerja tahapan yang kita laksanakan ya,
semua tahapan ini haruslah menjamin mengandung prinsip keterbukaan, kemudian akuntabel ya, transparansi dan akuntabel dari tahapan ini. Dan tahapan ini bukanlah tahapan yang ditutup-tutupi, tetapi tentu tahapan ini yang sangat terbuka ya, terbuka, bisa diakses publik, mudah diakses publik ya. Layanan-layanan yang kita berikan ini juga sangat mudah. Wartawan lebih gampang, misalnya media ini memotret, memberitakan. Nah, kalau proses ini ya diterapkan, dan alhamdulillah kemarin KPU ini berusaha betul memastikan ini semua ya, sehingga ini akan berkorelasi dengan kepercayaan. Tetapi kalau misalnya semua tahapan ini kita kelola dengan tertutup, misalnya diam-diam, misalnya data-data yang seharusnya boleh dikonsumsi, diakses oleh publik, kita tutup-tutupi misalnya, maka pasti ini akan berimbas kepada kepercayaan publik terhadap KPU. Nah, sehingga sekali lagi peran media ya, ini sangat penting bagi kita ya, karena terkait trust publik tadi. Ini bisa kita berkolaborasi dengan teman-teman media. Jadi itu Mas Iqbal terkait. Seru ini Pak ya, kita berbicara tentang proses penyelenggaraan pemilihan ini. Tentunya tidak hanya di balik layar gitu, tidak hanya di balik satu hari pencoblosan, tapi memiliki proses yang panjang dari pertama launching, perencanaan, kemudian sampai akhir di 10 tahapan yang sudah disampaikan tadi. Terakhir Pak, sebagai penutup perjumpaan kita ini Pak, mungkin dari media dulu Pak, apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada publik, khususnya masyarakat Sumbawa Barat, Bumi Pariri, Lema Bariri ini terhadap proses penyelenggaraan pemilihan yang mendatang Pak? Kira-kira bagaimana menurut saya? Ini berat ini. Diminta pendapat gimana ke depan. Siap, disampaikan dari sisi media ini Bang. Ya, saya pikir apa yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik ya. Saya coba melihat bagaimana kedewasaan publik kita dalam berdemokrasi. Sampai pada level mungkin kalau di daerah lain akan terjadi hal yang berbeda. Bagaimana hasil pemilihan kita di Sumbawa Barat? Hasil pemilihan di Sumbawa Barat itu tipis sekali. Bahkan maaf, kalau bicara persentase ya itu apa ya? Bukan berarti kita coba mengurangi legitimasi, tidak ya. Dalam posisi persentase. Tapi publik kita itu menerima. Nggak gampang loh. Di daerah lain, jangankan dengan rank suara atau selisih yang segitu kecilnya, bahkan daerah-daerah lain masalah yang nggak ada diangkat gitu. Diangkat gitu. Bagaimana supaya terjadi hal yang tidak kita inginkan atau chaos ataupun konflik konflik sosial dan sebagainya, karena memang yang banyak sekali kepentingan di dalam kalau kita bicara pemilihan. Dan saya lihat, saya harus apresiasi dalam posisi proses yang ada, karena akhirnya publik kita sangat dewasa menyikapi setiap tahapan, dan ini memang perlu terus dijaga. Dan ke depan ya kami berharap teman-teman penyelenggara itu bisa lebih terbuka, yang walaupun sekarang juga sudah terbuka, tapi kan meminta untuk lebih terbuka, artinya ruang interaksi itu bisa lebih diperbanyak, bukan hanya dengan teman-teman media tapi di media sosial itu juga perlu lebih intens diinformasikan supaya publik kita juga bisa lebih besar kepercayaan, lebih trust karena Sumbawa Barat ini kan juga kecil Mas Iqbal, ya pasti kita kenal bagaimana Mas Supriyadi, bagaimana komisioner-komisioner yang lain Jadi menjaga integritas itu juga penting Nah,
Saya pikir itu poin terakhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Iqbal. Makasih Bang Unang. Mungkin ke Pak Supri, apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada publik masyarakat Sumbawa Barat, Bumi Pariri 5 Bariri terhadap penyelenggaraan pemilihan berikutnya, Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ya. Jadi ke depan sembari kita menunggu regulasi terbaru ya untuk pemilihan maupun pemilu ke depan ini Terbuka atau tertutup ya? Ya, terbuka atau tertutup misalnya itu tetap ini karena ini juga bahwa pemilihan adalah kepentingan kita bersama, Mas Unang ya. Bahwa bukan hanya kerja-kerja elektoral yang kita fokuskan ya. Tetapi di mana dalam kerja-kerja elektoral ini bagaimana misalnya disampaikan oleh Mas Unang tadi bahwa ternyata kedewasaan masyarakat kita, publik kita ini luar biasa. Bagaimana dia bukan hanya mengejar angka-angka perolehan misalnya, fokusnya ke angka-angka perolehan, tetapi bagaimana jiwa besarnya ini menerima hasil dari proses itu. Legowo, Pak Ya, ya? sangat-sangat legowo, dan ini sebenarnya modal yang sangat baik bagi publik kita hari ini di pilkada kita terakhir, dan tentu kita harapkan ke depan juga akan lebih baik, lebih dewasa. Kemudian juga saya berharap betul ya untuk ke depan nanti ini bahwa saya yakin kerjasama antara KPU dengan media ya yang betul-betul sehat misalnya ini tentu akan berimplikasi sangat besar bagaimana nanti terwujudnya pemilihan itu benar-benar yang jurdil ya, benar-benar transparan, benar-benar akuntabel. Sekali lagi kami berharap bahwa ke depan kolaborasi kita dengan teman-teman media di Kabupaten Sumbawa Barat ini akan lebih kita tingkatkan. Jadi itu saja dari saya, Mas. Ya, terima kasih Pak ya. Sudah panjang kita berbicara tentang proses di balik layar penyelenggaraan pemilu. Tentunya kita harus butuh waktu lama untuk membicarakan hal itu. Tapi karena waktu kita cukupkan saja Pak ya. Terima kasih Pak Supri sudah hadir di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Bang Unang, terima kasih Bang sudah datang ke KPU. Sama-sama. Dan untuk pendengar, terima kasih. Ternyata kita jadi tahu tentang bagaimana proses di balik layar penyelenggaraan pemilihan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2024. Tentunya ini bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, media juga, tetapi itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Kami cukupkan. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Syahputra. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat, karena suara kita adalah masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.